Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ya jama'in amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan rahmatnya sehingga kita masih dapat diberikan kesempatan belajar pada saat pandemi kali ini. Dan juga salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, perkenalkan saya Putri Azizah Wiananda, moderator dari kelompok 11, dan kami membahas mengenai peristiwa sekitar proklamasi. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 11. Yang pertama ada Vivi Kasiatun dengan NIM 19329014. Yang kedua ada saya sendiri yaitu Putri Azizah Wiananda dengan NIM 19329122. Dan yang terakhir ada Tri Afrida Ningsih dengan NIM 19329055. Baik, dengan tidak memperpanjang pembukaan, materi pertama akan saya bacakan sendiri, yaitu mengenai peristiwa Jakarta, Dalat Jakarta. Alasan terjadinya peristiwa ini adalah untuk menarik simpati rakyat Indonesia, dan yang kedua ada untuk memperkuat politik Asia Timur Raya, dan terakhir adalah untuk mendapatkan keuntungan dalam percaturan perang. Dan yaitu maksudnya peristiwa ini merupakan peristiwa diterbangkannya Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Rajiman Widioningrat ke Dalat untuk menjemput kemerdekaan yang dijanjikan Jepang. Dan kronologi dari peristiwa ini yang pertama yaitu pada tanggal 8 Agustus 1945 ketiga tokoh yang tadi saya sebutkan diterbangkan dari Jakarta secara rahasia, dan pada tanggal 9 Agustus 1945 rombongan tersebut transit di Singapura dan menginap semalam untuk menghindari sergapan sekutu. Dan keesokan harinya yaitu 10 Agustus 1945 rombongan mendarat di Saingan atau Vietnam, dan pada tanggal 11 Agustus 1945 rombongan terbang ke Dalat dan menginap, dan 12 Agustus 1945 mereka mengadakan pertemuan dengan Marsekal Hisaichi Teuchi, Panglima Angkatan Perang untuk Asia Tenggara. Jadi pada peristiwa Jakarta Dalat Jakarta ini terjadi komunikasi antara Indonesia dan juga Panglima Angkatan Perang untuk Asia Tenggara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Vivi Kasiatun, NIM 19329014, akan melanjutkan penjelasan materi yang kedua, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Maksud dari peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan golongan tua yang dilakukan oleh golongan muda yang dibawa ke daerah Rengas Dengklok, Karawang. Adapun yang menjadi latar belakang yaitu adanya pertentangan antara golongan tua dengan golongan muda dalam menentukan waktu memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada 16 Agustus 1945 pada pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat, dengan tujuan mendesak agar golongan tua mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mungkin sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu tentang perumusan teks proklamasi. Perumusan teks proklamasi sendiri dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945 di Rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Perumusan ini ditulis oleh Soekarno dan dibantu oleh Ahmad Subarjo serta Muhammad Hatta.
Konsep proklamasi sendiri mengandung dua pokok. Yang pertama, pernyataan kemauan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Yang kedua, pernyataan pengalihan kekuasaan. Kemudian, rapat ini dihadiri oleh golongan tua dan golongan muda. Golongan tua diwakili oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Sedangkan golongan muda diwakili oleh Soekarni, BM Dia, dan Sudiro. Nah, materi selanjutnya tentang proklamasi kemerdekaan. Persiapan menyambut proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur. Kemudian, Wali Kota Jakarta Suwiryo memerintahkan Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan seperti mikrofon. Adapun Sudiro memerintahkan S. Suhut untuk menyiapkan satu tiang bendera. Keamanan saat itu diamanahkan kepada Sudanko Latif Hendraningrat dan Abdurrahman. Kemudian, tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, 17 Agustus 1945, Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan. Setelah itu, Latif Hendraningrat dan Suhut mengibarkan bendera merah putih dan seluruh rakyat yang ada di sana menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, mungkin sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Baik, demikianlah materi-materi yang dapat kami sampaikan. Dan mohon maaf apabila kelompok 11 ada kesalahan kata atau kekurangan dalam presentasi kami kali ini. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.